Radio Berubah Muskat Radio, dan relay dari beberapa media sunnah lainnya. Menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali, mematikan fitur video dan mute mic audio saat join dan saat kajian berlangsung, menggunakan jilbab dan menutup aurat untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan teknis penggunaan Zoom, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Sesi tanya jawab akan diadakan pada akhir kajian. Diharapkan pertanyaan disesuaikan dengan tema kita hari ini. Bagi jamaah Zoom, mohon pertanyaan dituliskan terlebih dahulu di kolom chat untuk nanti bisa kami bacakan atau bisa juga ditanyakan langsung kepada Ustadz. Mohon untuk menjaga agar dalam bertanya kepada Ustadz, untuk menjaga adab dalam bertanya terhadap Ustadz dan juga menjaga marwah sesama Muslim jika pertanyaan menyangkut pribadi tertentu. Menghargai sesama dalam mengikuti kajian, meluruskan niat dan berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Demikian Tias. Jazakallah khair Ukti Ras untuk membacakan maklumat kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan diikuti demi kenyamanan kita bersama dalam mengikuti kajian pada hari ini insyaallah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum juga kepada jamaah, dan mungkin mari langsung saja kita sama-sama menyimak fawaid yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Fikri Hasan Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, faliyatafadhal maskur Ustaz. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita. Sebuah nikmat yang agung ya. Dan kalau kita kehilangan semua nikmat dunia, tapi Allah memberikan hidayah kepada kita, maka cukup untuk menggantikan segala duka dan luka. Tapi kalau engkau memiliki dunia dan isinya, tapi Allah cabut nikmat hidayah, maka ketahuilah bahwa semua kenikmatan dunia, kalau engkau memiliki dunia dan isinya, bahkan dunia itu emas, kemudian engkau ingin menebus dirimu dari adab Allah, ma tuqbila minhum, kata Allah, nggak akan diterima dari mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah. Kita bisa ngaji lagi, menuntut ilmu lagi. Setelah cukup lama mungkin kita berlibur ya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Sudah 16 hari kita meninggalkan Ramadan. Bagaimana kabar kita semuanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Apakah kita masih ingat dengan lezatnya membaca Al-Quran? Apakah kita masih mengingat dengan suasana yang begitu syahdu tatkala kita membuka lembaran-lembaran mushaf ya, kita buka satu halaman, kita selesaikan membacanya, kita mungkin membaca artinya, kemudian kita membalik halaman tersebut. Lalu tiba-tiba kita sudah menyelesaikan satu juz. Kita nggak berhenti, kita baca lagi. Kita tidak bosan membaca Al-Quran. Kita tidak jenuh. Bahkan semangat membara untuk berlomba-lomba meraih kebaikan. Kita nggak pernah merasa Quran itu banyak lembarannya. Tapi setelah selesai Ramadan, kita disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Dengan pikiran-pikiran yang tidak mendekatkan kepada Allah, dengan ambisi yang hanya membuat kita lelah dan menderita. Sulit kayaknya kita mau menyelesaikan membaca Al-Quran.
berat sekali. Ya Allah, ada apa ya? Betapa rajinnya kita sholat malam. Dan betapa sedihnya emak-emak khususnya, para ibunda. Ketika datang bulan. Dia benar-benar, ya Allah, aku datang bulan ya. Dia merasa ada banyak ketaatan yang terlewatkan. Dia merasa ada banyak amal soleh yang tidak bisa dia lakukan. Dan dia berharap kalau bisa nggak ada tuh datang bulan. Sholat di waktu malam dengan rakaat yang tidak biasa kita kerjakan. Kita ikut tahajud di malam hari. Kita memanfaatkan waktu sahur untuk berdoa. Karena ternyata di sepertiga malam akhir adalah waktu yang sangat mulia dan mustajab. Tapi selesai Ramadan, kita nggak lagi beraturan tidurnya. Atau beraturan tidurnya. Makan udah nggak karu-karuan. Minum seperti itu. Yang laki-laki kadang kala sulit ke masjid. Sebagian kita ketika Ramadan ada keinginan. Nanti selesai Ramadan aku akan lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Aku akan bayar utang. Tapi setelah selesai Ramadan, dia masuk ke Idul Fitr. Dia udah lain gayanya. Udah sulit bagi kita untuk kembali berpuasa. Bahkan sebagian ada yang baru bayar utang di bulan Sya'ban umpamanya. Padahal nggak ada sih yang menghalangi dia untuk puasa di bulan Syawal. Ahibbati fillah. Apa sebenarnya yang berubah? Ya memang kita bukan di bulan Ramadan. Kita memang tidak sedang berada di bulan di saat pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Penyeru kepada kebaikan terus menyerukan. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada doa yang mustajab. Artinya, memang kita nggak berada di bulan Ramadan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Ramadan hadir untuk membekali kita agar 11 bulan ke depan kita bisa menjaga diri. Tapi sebagian kita ada yang nggak tertarik untuk melanjutkan ketaatan. Jamaah rahimakumullah. Yang menyebabkan orang malas beribadah adalah lupa dengan kematian. Yang menyebabkan orang jadi ambisius, punya angan-angan yang panjang, padahal pasti angan-angan dia akan terputus dengan ajalnya, itu lupa dengan kematian. Di bulan Syawal ini, berapa orang yang mati? Sebagian kita kerabat yang meninggal dunia. Kemarin dapat informasi kakak kawan kita meninggal dunia. Ibunya masih hidup, sehat. Anaknya udah mati. Hari Ahad, dia hari Ahad. Ketika kita sedang sholat subuh. Selesai sholat subuh, tahu-tahu ada pengumuman di masjid.
mau sholat jenazah. Subhanallah, ini jenazah orang dari Bekasi kalau nggak salah, yang datang mudik ke Jember dan dia tidak pernah kembali lagi ke Bekasi. Mati di Jember. Kita sholatin pagi. Kemudian sholat Isya apa maghrib. Orang yang berduka di pagi hari itu, dia jumpain anak habis sholat Isya. Ustadz, kalau tadi yang meninggal ipar anak, ini sekarang yang meninggal orang tuanya, istri, orang tuanya dia meninggal dunia, atau kakeknya meninggal dunia. Maka ketahuilah, jangan sampai kesenangan kita di bulan Syawal ini membuat kita lupa dengan hakikat kehidupan ini. Karena di antara tanda amalan seseorang diterima, dia itu merasakan lezatnya ibadah. Seperti orang ketika makan sesuatu yang enak, kemudian disuguhkan kepada dia, mau nambah. Apa yang antum katakan? Iya, mau nambah. Saya kata. Kenapa? Enak sekali. Selesai Ramadan, lalu dikatakan kepadamu, engkau mau nambah puasa. Aduh, enggak, sudah. Selamat tinggal Ramadan. Kenapa engkau nggak mau nambah? Engkau nggak merasakan lezatnya puasa. Engkau tidak merasakan lezatnya membaca Al-Quran. Boleh jadi ada masalah dengan ibadah kita kemarin di bulan Ramadan. Tapi kalau kita merasakan kelezatan ibadah itu, kemudian kita mau nambah, puasanya nambah, analah 6 hari di bulan Syawal. Baca Qurannya nambahlah. Ana mau nambah baca Quran. Doanya ana mau nambah. Sodakonya ana mau nambah. Pokoknya ana benar-benar merasakan kelezatan beribadah. Semoga itu sebagai tanda ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita harus selalu berdoa, memohon kepada Allah agar diberi taufik dan hidayah. Agar kita tidak dipalingkan dari jalan ketaatan menuju kemaksiatan. Kalau ada orang yang mungkin ibadahnya berkurang, ya pantas. Ramadan dia bisa hatam mungkin sepekan sekali. Kayaknya anak Syawal nggak mampu, tapi anak akan hatam insya Allah sebulan sekali. Ada lagi yang anak kayaknya nggak mampu sebulan sekali, Ustaz. Insya Allah anak 2 bulan sekali. Alhamdulillah. Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan, yang terus nyambung walaupun sedikit. Maka jamaah rahimakumullah, istiqomah itu berat. Tanpa bantuan Allah nggak akan bisa kita. Kita butuh kawan-kawan yang mengingatkan. Kita butuh majelis ilmu yang senantiasa dia menyegarkan ingatan kita, membakar semangat kita, sehingga kita mau terus beramal. Barakallahu fiik, itu mungkin sebagai mukaddimah ya. Pada pertemuan pertama di bulan Syawal ini, kita masuk ke bab kitab Adabis Safar ya. Kita udah membahas tentang disunahkan keluar pada hari Kamis ya. Dan pada pagi hari. Kenapa sih kok dianjurkan pada hari Kamis ya? Ya wallahu a'lam bishawab. Ada yang berpendapat bahwasanya dikarenakan hari itu hari diangkatnya amalan hamba. Dan kita tahu seorang yang musafir, dia sedang melakukan perjalanan, yang perjalanan itu sebagian dari azab, dan doanya dia juga mustajab pada hari itu ketika dia melakukan safar ya. Itu boleh jadi menjadi hikmah, atau itu menjadi weekend, memang menjadi weekend. Weekendnya umat Islam itu hari Kamis sebenarnya, karena dia hari liburnya hari Jumat. Jadi kalau weekend ya Kamis sama Jumat, anggap kalau 2 hari. Karena juga Nabi SAW suka safar di hari Kamis, walaupun bukan berarti beliau nggak safar di hari-hari lainnya. Beliau safar juga di hari Sabtu ketika menaklukkan kota Mekah ya. Jadi di masa sekarang ini ya kalau kita bisa keluar Kamis alhamdulillah, tapi kalau enggak ya enggak masalah di hari
lainnya. Kemudian berkaitan dengan waktu pagi, ini anak ingin mengingatkan kembali ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi hari mereka. Jadi usahakan kita di waktu pagi itu tidak tidur. Kalau mau tidur setelah duha, setelah matahari terbit. Kenapa? Karena di situ ada berbagai macam amal soleh ya. Kalau bicara mau kerja, mau usaha di waktu pagi, mau buka tokonya di waktu pagi. Ada satu hal yang ingin Ana jelaskan ya. Ini berkaitan dengan orang yang kerja di waktu pagi. Terkadang mereka itu memiliki keyakinan sial untuk nolak orang pembeli pertama. Walaupun dia nawarnya murah, nggak sesuai, dia takut nggak kalau nanti Ana tolak orang ini, Ana takut. Padahal nawarnya nggak benar gitu. Sebagai penglaris buat dia. Sehingga dia meyakini kalau dia menolak orang ini, nanti seharian full dia nggak akan berkah. Nggak seperti itu. Jadi berjualanlah, berusaha berdaganglah dengan selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla keberkahan. Dan usahakan kita tidak tidur setelah subuh, kecuali setelah matahari terbit ya. Kita manfaatkan waktu itu untuk baca Quran, untuk zikir pagi, ya untuk olahraga mungkin, untuk usaha, tapi jangan sampai kita gunakan untuk tidur. Ada banyak waktu lain untuk tidur. Waktu tidur itu di malam hari sebenarnya. Allah jadikan malam itu sebagai waktu tidur. Yang di siang ada waktu tidur siang ya. Tapi nggak ada anjuran untuk tidur subuh. Barakallahu fiik. Naam. Silahkan untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 167. Dianjurkan mencari teman dalam safar dan memilih salah seorang dari mereka sebagai amir safar yang ditaati. Hadis nomor 958. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna an-nasa ya'lamuna minal wahdati ma a'lamu ma sara rakibun bilalin wahdahu. Bilailin. Bukhari. Wahdahu. Bilailin wahdahu. Afwan. Rawahul Bukhari. Dari Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa yang ada pada bersafar sendirian sebagaimana yang aku ketahui, niscaya tak akan ada seorang pun yang berani berjalan sendirian di waktu malam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik ya. Di kitab Adabus Safar, kita tuh kalau berpegang teguh dengan adab dan etika, kita itu akan jadi orang yang indah. Dimanapun kita berada, kita akan dihargai sama orang. Tapi terkadang sebagian kita nggak belajar adab. Sehingga ketika bergaul dengan orang, orang jadi nggak suka. Makanya orang kurang ajar itu di bahasa Arab disebut biasanya qalilul adab. Qalilu al-adab. Adabnya sedikit. Kurang dia, adabnya kurang. Ketika bicara adab safar sini, disebutkan bab dianjurkan mencari teman dalam safar. Safar itu menyingkap kepribadian seseorang. Safar itu membuat kita jadi tahu karakter seseorang. Kenapa? Karena perjalanan ini biasanya akan mengalami kondisi yang berubah-ubah. Kondisi senang, kondisi sedih, kondisi capek, lelah, kondisi nggak mood. Ada banyak kondisi.
Kita akan tahu dalam perjalanan ya. Contoh ketika pesawat delay umpamanya. Atau kendaraan yang dinaiki rusak. Hanya butuh perbaikan. Ada orang yang duduk merenung. Dia berpikir, ya sudahlah, mau gimana lagi. Tapi ada orang yang teriak-teriak. Ada yang marah-marah. Disitulah kita tahu karakter seseorang dengan perjalanan ini. Ketika kita sedang duduk bersama dia, dalam kondisi senang, ya mungkin dia baik. Gitu. Tapi kalau dalam kondisi susah, belum tentu. Makanya ada orang yang kemudian berebut ya, untuk mengambil sesuatu ketika dalam perjalanan. Ya. Ada banyak lah. Maka kita ketika safar, usahakan tidak safar sendirian. Di sini kita perlu mencari kawan. Berangkat bersama kawan. Ya nggak sembarang kawan lah. Engkau carilah kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang akan menjagamu dalam perjalanan. Ketika engkau tidur, lupa tidak sholat, dia akan mengingatkanmu dan membangunkanmu. Ketika engkau dalam kondisi sedih, dia akan menghiburmu. Di saat engkau membutuhkan pertolongan, dia akan menolongmu. Karena tadi perjalanan, apalagi di masa lalu, benar-benar berat, jamaah. Dan ketika kita berangkat bersama kawan, maka perlu ada pemimpin. Siapa yang jadi pemimpin? Kenapa? Supaya tidak terjadi keributan. Orang itu kalau nggak ada pemimpinnya, yang satu mau lagi di pertigaan, bertiga mereka. Oh ke kanan kata dia. Yang ini ke kiri, satu lurus. Ketika nggak ada pemimpin, boleh jadi mereka berantem. Tapi tatkala mereka sudah memilih salah satu dari mereka untuk menjadi amirus safar, maka ucapan dialah yang diikuti. Selama tidak bertentangan tentunya dengan syariat. Ketika dia berkata, kita istirahat di depan setelah 1 kilo. Lalu mereka mengatakan, jangan, enaknya setelah 3 kilo, enak gini-gini. Itu usulan. Nggak apa-apa memberikan usulan kepada pemimpin, musyawarah, tapi keputusan tetap keputusannya amir, pemimpin mereka. Kemudian namanya pemimpin ya harus ditaatin. Apa gunanya pemimpin kalau dipilih, ditetapkan, kemudian tidak ditaatin? Maka babnya di sini disebutkan yuti'unahu, artinya menaatinya, mematuhinya. Jangan sampai kita memilih fulan sebagai pemimpin, lalu kita nggak mau diatur sama fulan. Kau siapa? Loh, iya, aku sama seperti kalian, tapi kalian menjadikan aku pemimpin. Sholatnya nih, mau sholat jamak takdim apa jamak takhir umpamanya. Mereka ngomongnya takhir aja. Pemimpinnya mengatakan enggak, kita jamak takdim. Nurut sama pemimpin. Taib, hadis pertama dalam bab ini, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna an-nas ya'lamun ma fil wihdah, ya'lamuna minal wihdah ma a'lam." Seandainya manusia mengetahui apa yang ada dalam bersafar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, masar rakibun bilailin wahdahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak akan ada yang melakukan perjalanan di malam hari sendirian. Di malam hari. Karena berbeda malam dengan siang. Ya, begal itu yang dia akan serang yang sendirian apa yang berkelompok.
yang sendirian. Biasanya kapan? Biasanya di malam hari gitu. Ya, ini kok salah satu dampak buruk ya, orang yang safar sendirian. Apalagi jalannya gelap, jauh gitu loh. Tapi ada sesuatu yang Nabi ketahui yang kita nggak ketahui. Boleh jadi ya, memang setan tuh keluarnya kan banyak di malam hari ya. Ada mungkin dia diganggu di tengah jalan sama setan. Ada hal seperti itu. Maka hendaklah bagi yang mau safar itu berkelompok, jangan sendirian. Di antara bentuk safar berkelompok itu ya naik kereta api. Itu nggak sendirian. Memang antum sendirian dari rumahnya, tapi di kereta api rombongan, nggak sendirian. Naik pesawat sama, antum nggak sendirian, kecuali di pesawat antum sendirian. Enggak lah. Adalah orang yang masuk pesawat sepi kadang, tapi tetap ada pramugarinya, ada pramugaranya, ada pilotnya ya. Biasanya seperti itu. Jadi itu mungkin safar dengan kafilah. Walaupun kita nggak saling kenal, tapi itu disebut kafilah lah, rombongan, tetap rombongan. Taib, bagaimana kok safar sendiri 5 mobil atau 5 motor, tapi nggak barengan? Ya kalau berkelompok berarti dia nggak sendirian. Atau 5 mobil, 1 mobil 1 orang isinya, tapi barengan. Nggak masalah, dia nggak sendirian. Bagaimana Ustaz dengan jalan yang sudah rame? Artinya kita di jalan tuh nggak sendirian. Di jalan itu nanti ada mobil, ada motor, ada becak, ya rame lah jalan itu nggak sendirian. Ya, mungkin orang yang jalannya rame seperti itu, ya nggak seperti dengan orang yang sepi jalan. Namun tetap usahakan ketika melakukan perjalanan tidak sendirian. Ada orang yang perjalanan naik mobil sendirian jamaah. Dia turun mau sholat. Kadang-kadang di padang pasir ya kalau di Arab sana. Tahu-tahu dia disengat kalajengking. Kemudian dia pingsan. Nggak ada yang tahu. Mati dia di sana. Tapi ketika berkelompok, ada kawannya, paling enggak ada yang bisa menolong dan membantu dia. Taib, safar sendirian, ketiduran, belum sholat maghrib sama isya, bangun subuh. Nggak sholat maghrib dengan isya dia di waktunya. Tapi ketika ada kawan, saling mengingatkan. Jadi Nabi SAW mengatakan, dalam hadis ini, agar orang mau berpikir, kalau kalian tahu yang aku ketahui berkaitan dengan safar di malam hari sendirian nih, kalian nggak akan safar di malam hari sendirian. Akan berusaha mencari kawan. Tuh begal-begal tadi udah disebutkan rata-rata karena sendirian. Maka berusahalah kalau engkau sendirian, jangan cari jalan yang sepi. Islam ini sudah memberikan arahan 1446 tahun yang lalu, jamaah. Sekarang kita dengar dari pihak kepolisian memberikan arahan ya, oh kalau jalan di malam hari tolong ya, jangan di jalan yang sepi. Karena boleh jadi ada begal di sana. Ya betul memang. Carilah jalan yang ramai. Jangan sendirian. Ketika berkelompok insya Allah akan lebih aman gitu ya. Taib. Dibaca hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 959. Wa an Amri bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rakibu syaitan war-rakibani syaitanani was-salasatu rakbun. Rawahul Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i bi'asanida
sahiha. Bi ahsanadida sohiha wa qala at-Tirmidzi hadisun hasan. Dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pengendara bersama satu syaiton, dua pengendara bersama dua syaiton, dan tiga pengendara adalah rokbun, jauh dari syaiton. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai dengan sanad-sanad yang sahih. At-Tirmizi berkata, hadis hasan. Barakallahu fikum. Taib. Di hadis ini Nabi SAW memberikan sebuah penjelasan agar orang itu nggak safar sendiri. Beliau mengatakan ar-rakibu syaitan. Orang yang safar sendirian itu, rakib itu pengendara ya. Tapi nggak harus berkendaraan, boleh jadi dia jalan kaki ini. Buat teman-teman yang kadang-kala mendaki gunung ya, kan safar kadang-kala mereka melakukan itu ya. Jalan-jalan sendirian, hati-hati. Setan kata Nabi SAW. Apakah yang dimaksud dengan setan di sini? Para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya dia disebut setan karena dia diikutin setan, didampingi setan. Setan itu ya kadang-kala tidur bersama manusia, jalan sama manusia. Nabi SAW menyebutkan setan. Jadi maknanya boleh jadi setan mengikuti dia. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan satu pengendara itu setan, dua pengendara itu dua setan, adalah dia mengikuti jalannya setan. Setan itu suka sendirian. Setan itu di tempat-tempat menyendiri. Maka ketika kau menyendiri, setan nih mendekatimu. Kecuali kau sendirian sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi menyebutkan di sini, kalau dua, masih setan. Dua setan. Kalau tiga, baru disebut rokbun. Kelompok nih. Satu gerombolan yang melakukan safar. Jadi setan itu dari satu orang dekat, dari dua orang dekat dibanding ketika dia berkelompok. Orang ketika sendirian, jemaah, setan akan membisikkan hal-hal yang buruk kepada dia. Setan akan berupaya untuk menyesatkan dia. Ketika dua, ya masih ada tuh setan. Maka berusaha ketika safar itu bergerombol. Artinya rombongan lah. Terus kalau sudah rombongan ada karomnya. Apa karom itu? Ketua rombongan. Misalnya jemaah haji itu, ketika safar kan mereka rombongan memang. Mereka satu kloter. Kenapa ngomong jemaah haji? Karena kita di bulan Syawal, udah rame nih orang-orang mau berangkat haji. Apalagi Dzulqa'dah nanti. Maka satu kloter itu dibagi menjadi beberapa rombongan. Satu rombongan kalau nggak salah dulu bisa sampai 40-45 orang ya. Ketuanya namanya karom. Kemudian karom ini membagi anak buahnya menjadi regu. Dulu satu regu isinya 9 orang. Ya kurang lebih lah. Mungkin dari satu kota ke kota lain berbeda-beda. Tapi ada pemimpinnya. Karena kalau sudah kelompok ada pemimpinnya. Kenapa? Ya, kalau nggak ada pemimpinnya akan menyebabkan banyak keributan terjadi tanpa ada penyelesaian. Yang awalnya berangkat baik-baik, pulang bertikai. Jangan. Maka usahakanlah ketika safar itu, ya bertiga. Kalau bisa. Kalau nggak bisa bertiga, berdua. Kalau nggak bisa, ya sendirian, tapi tadi disebutkan jangan salah
pilih jalan. Apalagi kalau jalannya di malam hari. Barakallahu fiik. Saya dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 960. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja salasatun fi safarin fal yu'ammiru ahadahum. Hadithun hasan rawahu Abu Daud bi isnad hasan. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada 3 orang yang keluar untuk safar, maka pilihlah salah satunya sebagai amir atau pimpinan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan. Barakallahu fikum. Di hadis ini mengandung anjuran agar kalau safar itu 3 orang. Tidak kurang jumlahnya dari 3 orang. Kalau 3 orang, ini pas udah nih. Ini rombongan nih. Maka pilihlah salah satu menjadi ketua rombongan. Bagaimana kalau ternyata nggak bisa? Cuma berdua. Suami istri. Mudik nih. Oh, suami istri mudik aman lah. Pemimpinnya sudah ada bersama mereka. Siapa? Suami. Suaminya pemimpin di rumah, di jalan, ya tetap suaminya. Tapi bagaimana kalau ini bukan suami istri? Kalau 2 orang yang melakukan perjalanan. Mudik naik motor. Dari Jakarta ke Balikpapan. Atau dari Jakarta ke mana lah. Mereka naik motor. Perlu pemimpin atau tidak? Karena hadisnya disebutkan 3. Nah, sebagian para ulama mengatakan iya enggak. Nabi SAW menyebutkan 3. Baru milih pemimpin. Tapi ulama lain mengatakan enggak. Berkaitan jumlah ini lemah. Mafhumul adat ini lemah dalam hal ini. Kalaupun 2, tetap harus pilih pemimpin. Supaya tidak terjadi pertikaian. Orang itu kalau ada pemimpinnya, dia tahu mau kemana. Tapi kalau nggak ada, 2 orang ini bisa ribut. Maka hendaklah ketika kau safar, walaupun berdua, tetap membuat ketetapan. Musyawarah, syuf, antum menjadi pemimpin. Duitnya atau antum, umpamanya seperti itu. Antum mau lewat mana, ana ikut. Ana mungkin nanti ngasih usulan, tetap keputusannya ada di tangan antum. Kita mau mabit di mana, kita mau istirahat di mana, kita mau makan di mana. Kalau enggak kan ribut kalau nggak ada pemimpin. Jadi memang maslahatnya hendaklah, kalau bicara maslahat, Nabi SAW sudah memberikan arahan, ya 3 orang lah, jangan 2 orang. Tapi kalau ternyata memang tidak mampu mendatangkan 3 orang untuk bersama-sama, karena motor hanya cukup untuk 2 orang. Kemudian mungkin kawan ini pulangnya naik kereta yang lainnya, sedangkan anak naik motor cuma berdua. Maka seperti tadi yang diarahkan, jangan cari tempat-tempat yang sepi, karena berbahaya, apalagi di malam hari. Kemudian tetap memilih pemimpin, sehingga dia memutuskan ketika menginginkan sesuatu, keputusan ada di tangan pemimpin. Dan ingat, ketika fulan sudah dipilih jadi pemimpin, tugas anak buah sami'na wa ata'na. Tapi ada nggak cocok, sami'na wa ata'na. Ada nggak suka, sami'na wa ata'na. Ini seharusnya nggak di sini, berhenti kita ini. Sami'na wa ata'na. Insya Allah sampai rumah selamat. Tapi kalau di perjalanan anak buah sudah nggak nurut sama pemimpinnya, na'udzubillah, ditakutkan kecelakaan, kemudian mereka meninggal dunia. Banyaknya kecelakaan yang kita lihat di negeri kita, sampai pemerintah memilihkan bagaimana mereka bisa mudik gratis ya di beberapa daerah, ya karena banyak orang-orang yang tidak tahu adab safar,
sehingga semaunya dia safar, ngantuk pun tetap safar, atau disebelahnya ngantuk tapi anak juga jangan berhenti, kurang dikit lagi ternyata jurang. Akhirnya mereka harus terjatuh ke dalam jurang, terluka, bahkan sebagian mati. Maka adab safar ini bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diamalkan. Biasanya kalau mau mudik kan, posko mudik ini itu, kemudian ada arahan bagaimana tata cara mudik yang benar ya. Nah, kita sebagai muslim, selain aturan yang dibuat oleh pemerintah dan arahan yang sudah mereka sampaikan, kita perlu menyampaikan kepada umat Islam ada adabnya untuk safar itu. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 961. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala khairu sahabati arba'ah wa khairu saroya arba'u mi'ah wa khairul juyusi arba'atu alaf walan yuhlabasna asyara alfan min kilah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi min kilah rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya jumlah teman adalah 4 orang, sebaik-baiknya jumlah detasemen adalah 400 orang, dan sebaik-baiknya pasukan adalah 4.000 orang. Dan jumlah 12.000 orang tidak akan kalah disebabkan jumlahnya yang sedikit. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi, dan ia berkata hadis hasan. Barakallahu fikum. Ini hadis diperselisihkan keabsahannya. Walaupun kita lihat ini dihasankan oleh Imam At-Tirmizi dan sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairus sahabati arba'atun. Sebaik-baiknya sahabat itu ada 4. Ada yang memaknai sebaik-baiknya kawan dalam perjalanan itu 4. Jadi kalau melakukan perjalanan itu ya 4 orang gitu. Karena babnya kan bab memilih kawan nih dalam perjalanan. Nabi alaihissalam menyebutkan ya paling sedikit 3 orang gitu loh. Kalau 4 udah baik banget nih. Jadi kalau mereka melakukan perjalanan dengan 4 orang, itu udah bagus dan maslahatnya besar. Ada yang berpendapat yang dimaksud dengan khairus sahabati arba, sebaik-baiknya jumlah teman adalah sebaik-baiknya sahabat itu 4 orang. Yang dimaksud adalah al-khulafa al-arba'ah. Yang dimaksud adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Tapi ini sepertinya jauh dari makna tersebut. Karena memang babnya bab tentang memilih kawan dalam perjalanan. Maka ini diarahkan ya 4 orang lah ketika engkau melakukan perjalanan atau bersamamu jadi 5 gitu. 4 plus 1 dirimu jadi 5. Wa khairus saraya arba'miyah. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan sebaik-baiknya pasukan yang dikirim itu 400. Kembali ke sebaik-baiknya sahabat dalam perjalanan itu 4 orang ya. 4 orang melakukan perjalanan. Jadi kan kadang-kadang 2 orang berangkat, ada urusan 2 orang nungguin ya. Jadi 4 orang ini jumlah yang bisa disebut apa bahasanya? Jumlah yang ideal. Belum ideal sebenarnya. Yang minimal kalau bisa lebih banyak lebih bagus gitu loh. Kalau jumlahnya bisa 6, bisa 10, lebih bagus. Jumlah minimal tadi kan 3. Tapi kalau engkau bisa 4 itu lebih bagus lah. Lebih ideal daripada 3.
Tapi semakin banyak mungkin semakin bagus, sehingga bisa saling tolong-menolong di antara mereka. Dan sebaik-baiknya pasukan itu, saraya ini bisa bermakna pasukan yang dikirim. Dulu peperangan Nabi SAW itu, ada yang dihadiri sama Rasul SAW, namanya ghazwah. Ada yang tidak dihadiri sama Nabi SAW, disebut syariah biasanya. Nabi mengirim pasukan, bisa jadi pasukan itu pasukan berkuda, atau naik onta, atau jalan kaki. Nabi menyebutkan SAW di sini adalah 400 orang. Jadi kalau ngirim satu kelompok pasukan, peleton umpamanya, dikirim untuk menyerang, untuk apa? 400. Wa khairul juyush 400. Sebaik-baiknya pasukan, kalau saraya itu diterjemahkan di sini detachment ya. Ya, tadi kelompok kecil yang dikirim untuk menyerang, untuk mengawasin, untuk mencari informasi, untuk mengkaji tentang satu kondisi, 400 orang. Tapi sebaik-baiknya pasukan secara kelompok itu, ya kalau bisa jumlahnya 4.000 orang. Perang Badar, jumlah pasukan Nabi SAW itu, ada Nabi di situ. Itu full pasukannya, cuma 300 orang. 300 belasan, nggak sampai 400. Ketika perang Mu'tah, Nabi SAW mengutus sahabat itu, jumlahnya 3.000 orang. Ketika perang Uhud, pasukan Nabi SAW hanya 700 orang. Ketika perang Khandaq, jumlah pasukan Nabi SAW, ya pada waktu itu sekitar 3.000 orang dan pasukan musuh 10.000 bahkan lebih. Taib wa khairul juyushi 400 wa la yughlaba 12 alfan min qillah. Dan 12.000 pasukan itu tidak akan dikalahkan disebabkan jumlahnya yang sedikit. Artinya kalau 12 orang ya seharusnya menang gitu loh. Jumlah kalian banyak gitu. Apalagi di masa itu, perang itu mengandalkan jumlah. Kenapa? Karena senjatanya ya pedang sama pedang nih. Pedang ketemu pedang. Ketika satu pedang ketemu sama 7 pedang, maka satu pedang biasanya kalah gitu. Ini jumlahnya banyak masalahnya. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini, nggak akan kalah kalau pasukannya jumlahnya 12.000 karena jumlahnya. Tapi boleh jadi kalah karena hal lain, bukan karena jumlah. Boleh jadi kalah karena ada pengkhianatan di situ. Boleh jadi kalah dikarenakan ada ujub di antara mereka. Seperti ketika perang Hunain, jumlah pasukan Nabi SAW 12.000. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Ingat pada perang Hunain, ketika kalian ujub, bangga dengan jumlah kalian yang banyak, sampai mau kita nggak akan dikalahkan nih karena jumlah kita banyak nih. Akhirnya Allah berikan kekalahan kepada mereka. Mereka kabur semuanya, kecuali beberapa orang saja. Kemudian setelah itu Allah berikan rahmatnya dan Allah menangkan mereka. Tapi tadi jumlah 12.000 ini jumlah yang tadi ideal banget kalau pasukan jumlahnya segitu. Tapi kalau ternyata jumlah itu tidak didukung dengan mungkin persenjataan yang lengkap, tidak didukung dengan solidaritas yang erat di antara mereka, tidak didukung dengan ya kondisi jiwa yang terus berharap kepada Allah Azza wa Jalla, ya boleh jadi kalah gitu. Jadi di hadis ini dijelaskan bahwasanya khairus sahabati arba'atun, sebaik-baiknya sahabat dalam perjalanan 4 orang, jadi bukan 5 orang sebenarnya, 4 orang. Itu sudah bagus, ideal ya. Kemudian kalau nggak bisa 4 ya 3.
Nggak bisa 3 ya usahakan 3, karena kalau 2 itu masih 2 setan, apalagi sendirian. Barakallahu fiik. Baik, mungkin ini menjadi hadis terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita dapat beberapa adab dalam perjalanan tentang memilih hari, kemudian memilih waktu, lalu memilih kawan yang baik, kemudian setelah memilih kawan, ya memilih pemimpin. Hendaklah ketika melakukan perjalanan, ketika berkelompok, ketika rombongan, memilih pemimpin. Dan pemimpin itu ditaati, dipatuhi. Karena kalau nggak dipatuhi, nggak ada gunanya pemimpin itu. Dan kita menyelisihi arahan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau menyuruh memilih pemimpin, lalu kita memilih pemimpin tapi tidak menaatinya, maka kita menyelisihi apa yang diperintahkan Nabi SAW. Atau kita nggak milih pemimpin, karena setiap orang mau, enggak lah, nggak usah pemimpinan, kita urusan sendiri-sendiri. Nah, itu sudah benih-benih pertikaian sudah tumbuh sebelum mereka melakukan perjalanan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana serahkan ke moderator kita atau host kita untuk memimpin jalannya tanya jawab. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Alhamdulillah, lazi binikmati tatimu sholihat. Sekali lagi, kalau Ustaz, jazakallahu khair barakallahu fikum. Ustaz yang telah memberikan nasihat fawaid tausiah wasilah, ilmu dan penjelasan dari kitab Syarih Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Alhamdulillah, dan sebelum masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, seperti biasa kami Guru Bab Muslimah sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada channel-channel dari media sunnah yang turut serta menyiarkan merilai kajian pada hari ini. Ini selain Guru Bab Muslimah, kita ada Sapa Muslim, Artvisi, Abiyati TV, Tarawiyah TV, Hisbah TV, Marhaban TV, Yayasan Kajian Sunnah Semarang atau YKSS, Wesal TV, Hijrah TV. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Dan kita akan membuat sesi tanya jawab mungkin insya Allah dalam 30 menit ke depan. Tipan pertanyaan, jika saya punya anak perempuan dan anak saya ini disekolahkan di luar, misalnya luar kota, kita antarkan dia ke kota atau negara tersebut, lalu apakah jika dia sudah resmi mukim, apakah dia masih dikatakan bersafar di tempat itu atau tidak Ustaz? Artinya perlu didampingi atau tidak perlu Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara seorang yang sudah tinggal di sebuah daerah, apalagi kalau kita tahu sebagian ulama mengatakan musafir itu nggak lebih dari 4 hari ya. Ketika dia lebih 4 hari, tempat itu dia disebut mukim. Maka semua hukum safar tidak berlaku buat dia. Dia harus sholatnya sempurna. Berbuka puasa udah nggak boleh, dia nggak musafir lagi gitu loh. Jadi kalau dia nggak ada mahramnya di situ, nggak ada masalah, dia udah bukan musafir gitu loh. Perjalanannya aja ini disebut musafir. Jadi dari kota dia ke kota itu disebut safar. Tapi ketika sudah sampai ke kota itu, seperti anak-anak yang ada di pondok umpamanya ya, anak-anak yang kuliah di negeri yang berbeda, anak-anak perempuan ketika mereka sampai situ, ya udah hukum safar udah nggak berlaku lagi. Ketika dia sudah niat untuk menetap di sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz, semoga dapat dipahami khususnya sudah bertanya. Tafadhali mungkin Ukti Uut bisa menjelaskan pertanyaan atau ada pertanyaan yang disampaikan kepada Ustaz Zuna. Tafadhali Ukti Uut. Jazakillah khair Ukhti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita yang bersafar atau mungkin umroh tanpa mahram tetapi beserta teman atau bersama saudara perempuan Ustadz, karena sudah tidak punya lagi saudara laki-laki atau om laki-laki gitu Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Bicara safar ya. Jadi ada orang yang dia safar kemana-mana tanpa mahram. Artinya dia berangkat berkunjung ke tempat kerabatnya, dia udah biasa tanpa mahram gitu loh. Kemudian ketika mau umroh tanya, Ustadz, apakah umroh harus pakai mahram? Enggak.
Umroh itu nggak harus pakai mahram. Haji itu nggak harus pakai mahram. Yang pakai mahram itu safarnya. Safarnya yang pakai mahram. Artinya kalau orang berangkat haji dari Mekah, dia haji, nggak perlu mahram. Orang umroh dari jarak yang bukan safar di Arab Saudi, ya dia nggak perlu mahram gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang nggak punya mahram, berusaha untuk mencari mahram ketika safar, bukan bicara umroh ya, ketika safarnya. Tapi ketika dia nggak punya mahram, karena kebutuhan dia untuk melakukan perjalanan yang tidak memungkinkan untuk ditunda, ya silahkan dan perbanyak istighfar. Maka buat teman-teman yang nggak punya mahram, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, dan memastikan ada jaminan keamanan buat dia ya. Seperti itu. Tetap ana arahkan untuk melakukan ibadah umrah kalau butuh safar dengan mahram. Tapi kalau tidak memungkinkan, pastikan engkau berangkat dengan rombongan yang memberikan keamanan buat engkau, membantumu untuk menjalankan agamamu dengan baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Tafadhali Ukti Ras, ingin ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada Ustaz Zuhda? Baik, saya bacakan pertanyaan dari jamaah aja Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya di luar tema Ustaz. Ana seorang akhwat. Beberapa tahun lalu Ana ada calon yang insya Allah soleh yang kita satu sama lain sudah merasa cocok. Namun ada beberapa halangan yang membuat dia belum datang. Kita sama sekali tidak ada kontak selama beberapa tahun ini. Namun Ana sering melihat status beliau seolah-olah meyakinkan. Yang jadi pertanyaan, Ana mulai gelisah mengenai masalah perjodohan ini. Teman-teman, tetangga, orang tua sudah menjodohkan Ana, namun Ana belum tenang dengan pria yang pertama ini. Apakah yang Ana harus lakukan, Ustaz, karena Ana dijodohkan dengan Tunggu Afan, yang pertama itu ikhwan yang dia kenal? Iya, sepertinya Ustaz. Tapi mungkin belum ada tindak lanjut yang mungkin Ustaz. Yang pertama itu yang dia kenal ya? Yang dia kenal sendiri, tapi ikhwan itu nggak datang ke rumahnya gitu? Ya, belum melamar atau belum ada kelanjutannya Ustaz. Kemudian pihak keluarga menjodohkan. Nah, dari akhlaknya insya Allah bagus, namun dia belum kenal sunnah, dan saat Ana bertemu, Ana tidak melihat dia sholat karena Ana takut menikah dengan laki-laki yang tidak kenal sunnah. Apakah Ana harus menunggu pria yang pertama, Ustadz, atau sampai kapan Ana harus menunggu? Mohon nasihatnya, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Sebelum kita lahir, takdir kita udah dicatat ya. Allah udah tahu dengan akhir dari cerita kita. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menutup cerita kita dengan husnul khatimah. Adapun berkaitan dengan jodoh. Tatkala engkau sudah pas dengan yang pertama. Pas dengan yang pertama ini artinya secara agamanya dia baik, secara akhlaknya dia mulia. Ini yang perlu engkau pastikan. Karena terkadang perempuan ini kenal dengan laki-laki, dia jatuh cinta sama laki-laki itu. Dia senang dengan laki-laki tersebut. Dan orang kalau sudah senang, itu akan lupa dengan semua keburukan dia. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Setelah menikah, mereka baru tahu ternyata pasanganku nggak seperti yang aku harapkan. Maka tolong pastikan akhlak dan agamanya. Tapi gimana Ustaz? Ana sudah pernah komunikasi dan Ana rasa dia adalah laki-laki yang baik ya, yang insya Allah cocok untuk menjadi imam dalam kehidupanmu, menjadi pemimpin, kemudian menjadi ayah buat anak-anakmu. Tapi kok ternyata dia nggak ada itikat baik untuk melamarmu. Maka perlu dipastikan, nggak harus nunggu. Gimana Ustaz, masa anak perempuan tanya? Boleh.
engkau tanya lewat orang lain. Atau juga engkau sebelum bertanya, engkau minta tolong sama orang untuk memastikan agama dan akhlak orang ini. Jadi kita tuh kalau kenal orang dari omongan dia, ya karena lisannya pandai berdusta, anggaplah 55%. Kita butuh faktor-faktor penunjang agar jadi 90%. Salah satunya safar tuh. Safar itu menyingkap hakikat seseorang. Tapi kalau engkau ketemu seseorang di majelis ilmu, ya mungkin engkau lihat status dia kayaknya orang baik. Ada sebagian orang yang punya dua status. Sebagian orang ini punya dua status ya mah. Status soleh, status kurang soleh. Status soleh, oh selalu dia. Status WA-nya, status IG-nya. Dia punya IG lain, dia punya nomor lain, dia punya Facebook lain dengan inisial lain. Yang ini nggak diketahui. Maka tolong benar-benar dipastikan. Kalau kau sudah memastikan ya, dengan segala cara, kemudian kau juga sudah istikharah, minta pilihan sama Allah Azza wa Jalla, udah kirim orang. Tanya, sampaikan kepada dia, engkau mau nggak menikah sama Fulana. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha kirim Nafisah kalau nggak salah. Untuk menawarkan kepada Nabi SAW, kau mau nikah nggak? Nih Khadijah jadi mau. Gitu. Tapi dipastikan dulu. Artinya Khadijah pun tidak serta-merta langsung menginginkan menikah dengan Nabi SAW. Setelah perjalanan safar dari Mekah ke Syam, bawa dagangannya Khadijah, dan di situ ada pendampingnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Maisarah, yang kemudian dia memberikan informasi yang lengkap tentang Nabi Muhammad SAW. Di situ Khadijah semakin tertarik. Maka kalau engkau memang tertarik dengan dia, pastikan dahulu, kemudian kirim orang, nggak masalah. Kalau ternyata dia nanti mengatakan, iya aku sebenarnya ingin, tapi masalahnya aku belum punya kesiapan dari sisi harta. Aku juga punya keluarga sepertinya masih belum mengizinkan. Jadi engkau punya jawaban. Ada jawaban. Kalau bicara tadi yang dijodohkan sama keluarga, kalau ternyata dia tidak sesuai dengan kriteria laki-laki yang soleh, maka jangan. Lebih baik engkau menunggu dan berusaha semoga Allah kirimkan laki-laki yang soleh. Dengan catatan engkau selalu solehah di dirimu sendiri dan berusaha untuk menjaga hubungan baik sama keluarga. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Kalau Fikstad, masih ada pertanyaan dari Ummu Raja. Mbak Aida, tafadhali bisa bertanya kepada Ustadz langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Ana mau bertanya tentang sholat ketika kita safar. Maksudnya seperti ini. Biasanya kebetulan anak kan sekarang tinggalnya di Doha. Jadi biasanya kalau misalkan liburan untuk pulang ke Indonesia itu anak pulang ke rumah anak sendiri seperti itu. Nah, ketika anak pulang itu tidak ada memang anak akan kembali lagi ke Doha seperti itu ya. Jadi sudah ada waktunya anak misalkan anak pulang ke Indonesia itu hanya sekitar 2 minggu seperti itu. Nah, untuk sholatnya ketika kita berada di Indonesia itu, apakah sholat kita itu boleh diringkas selama kita berada di Indonesia tersebut, Ustadz, walaupun kita pulang ke rumah kita sendiri seperti itu. Siap. Itu saja Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, berkaitan dengan masalah safar ini, ada kondisi-kondisi yang kita dapat memastikan itu safar. Tapi ada kondisi-kondisi yang kita ragu. Baik di jarak, baik di jumlah hari. Maka ketika engkau ragu, hendaklah engkau sholat lengkap, tanpa dikosor. Karena hukum asalnya ya engkau nggak safar gitu, hitungannya. Hukum asalnya anak sholat duhur 4 rakaat gitu.
Kalau ternyata kondisi safarnya ini diragukan, maka sholatlah 4. Kalau jamak itu kondisional. Tapi tadi kalau dikatakan dia sudah punya rumah di Indonesia, aslinya dia itu orang Indonesia. Orang umpamanya orang Jakarta. Dia di Doha itu merantau, dia mukim di sana. Maka tatkala dia pulang ke Indonesia, pulang ke kampungnya, pulang ke rumahnya, maka dia memang penduduk situ dia. Maka tidak dikatakan safar. Ini rumahku, aku memang tinggal di sini. Cuma aku sekarang mukimnya di Doha, mukimnya. Tapi kalau bicara penduduk mana, ya penduduk sini aku, ini rumahku, ini kampungku. Maka yang seperti itu, hendaklah engkau sholatnya lengkap. Jadi mulai awal datang, sudah bukan musafir engkau. Engkau kembali ke tempat tinggalmu. Doha bukan tempat tinggalmu, Doha tempat mukimmu di sana. Tapi engkau tempat tinggalmu yang sebenarnya adalah yang tadi dikatakan engkau punya rumah dan engkau akan balik ke situ. Sekarang engkau sedang bekerja, merantau atau ikut suami merantau, tapi engkau akan balik ke situ. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz mengenai safar masih. Apakah jika ada seorang mukim di luar Mekah, misalnya di Jeddah, atau jika pergi umrah atau haji, tetap harus dengan mahramnya atau sama seperti orang yang bermukim di Mekah, bukan safar artinya? Bagaimana Ustaz? Barakallahu fiikum ya. Kalau bicara safar, memang jumhur ulama berpendapat mereka menggunakan jarak ya. Apabila jaraknya itu 80 km, kurang lebih segitu, maka dia dianggap safar. Jadi kalau yang di luar kota Mekah, tapi masih belum ngelewatin 80 km. Jadi 80 km ini setelah melewatin kampungnya ya. Kalau kampungnya itu nyambung dengan kota, berarti itu dianggap satu kota sebenarnya. Tapi ketika dia sudah melewatin perkampungannya dengan jarak 80 km, maka itu dianggap musafir. Maka musafir ya butuh mahram gitu, namanya musafir. Tapi kalau nggak sampai segitu, maka dia tidak dianggap musafir. Maka dia boleh berangkat ke Mekah tanpa mahram, dan dia sholat di Mekah juga nggak boleh dikosor, nggak ada hukum safar buat dia. Jadi sebenarnya kembali kepada tentang jarak tadi, jarak safarnya buat orang yang tinggal di luar kota Mekah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Ustaz, tafadhali Ukti Uut bisa menyampaikan pertanyaan dari jamaah Zoom. Jazakillah khair Titias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Ustadz izin bertanya, apakah syarat pemimpin safar itu harus yang agamanya baik atau yang lebih tahu jalan atau yang lebih pengalaman dalam perjalanan Ustadz? Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan tadi, apakah pemimpin itu harus yang paling soleh atau yang paling pengalaman atau yang paling tahu jalan? Jadi kembali kepada yang dibutuhkan dalam perjalanan itu. Kalau kita lihat di beberapa peperangan, Nabi SAW mengangkat pemimpin bukan yang paling afdol dari sisi kesolehannya. Tapi boleh jadi yang dibutuhkan saat itu adalah pemimpin yang paling ngerti peperangan. Ketika Khalid bin Walid memimpin perang, di pasukan Khalid itu ada yang lebih soleh dari Khalid. Mungkin ada yang lebih banyak hafalan Qur'annya daripada Khalid bin Walid. Tapi dia memiliki kelebihan yang dibutuhkan dalam perjalanan itu. Maka dialah yang lebih pantas untuk jadi pemimpin. Ketika pemimpin safar, apa yang dibutuhkan sebenarnya? Oh, kita butuh pemimpin yang pengalaman, yang ngerti. Kalau enggak nanti ya tersesat kita. Ana kalau mamanya, Ana jadikan pemimpin. Loh, Ana memang bisa Ana ceramah, tapi kalau suruh ngasih arahan jalan, oh tersesat nanti. Maka hendaklah kalau ada orang yang paling soleh dan paling ngerti, paling berpengalaman, kayaknya dia lebih pantas. Tapi kalau enggak, ya carilah pemimpin yang memang sesuai dengan kebutuhan perjalanan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik. Uktiras, mohon bisa dibantu dibacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Tafadhali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, Allah wabarakatuh. kalau kita pulang kampung dari Jakarta ke Purwokerto, jika kita pulang kampung sendirian naik kereta atau bus, apakah ini termasuk yang tidak boleh sendirian, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, tadi disebutkan bahwasanya hendaklah seorang itu tidak safar sendirian. Kalau bisa dia safar bertiga, berempat lebih baik. Yang kemudian milih pemimpin. Tapi kalau ternyata nggak bisa dia safar naik kereta api. Di kereta api itu sebenarnya dia nggak sendirian, dia ikut kafilah. Walaupun dia nggak kenal sama masinisnya, dia nggak kenal dengan yang di kanan kiri, tapi dia terikut dalam rombongan tersebut. Buktinya di rombongan itu ada kepemimpinan. Pemimpinnya siapa? Kalau naik kereta ya masinis umpamanya. Di mana dia berhenti umpamanya. Kemudian dia kalau umpamanya di antara penumpangnya ada yang sakit akan dipanggil ke dokter ya. Artinya dia nggak sendirian. Dia dalam rombongan. Maka insya Allah nggak ada masalah karena dia dalam rombongan. Bahkan tadi udah disampaikan juga ada yang kondisi jalannya ini rame gitu loh. Memang Anda nggak kenal dengan motor yang di depan Anda nggak kenal dengan mobil yang di kanan kita, tapi kita ini bareng-bareng gitu loh. Seperti konvoy media sendiri itu juga nggak dikatakan sendirian, maka dikatakan kafilah yang terkelompokkan gitu ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Mungkin boleh 3 pertanyaan lagi, Ustaz? Nah, tafadhal insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Ini ada pertanyaan masih dari jamaah Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Syafiq dan keluarga, semoga sehat selalu. Ustaz izin bertanya, saya punya anak putri yang masuk fakultas teknik, kondisinya menjadi maba. Fakultas teknik, kondisinya anak menjadi perempuan maba. Laki? Anak putri, Ustaz, perempuan. Oke. Nah. Kondisinya menjadi maba. Mereka banyak acara yang menggabungkan laki-laki dan perempuan. Kemudian pernah ada acara menginap satu angkatan untuk satu proyek angkatan. Saya sudah beri pengertian ke anak saya kalau ibu dan ayahnya tidak mengizinkan. Bagaimana ya Ustadz sikap kami sebagai orang tua di zaman sekarang? Alhamdulillah anak saya nurut, tapi saya takut jika dia tidak enak dengan teman-temannya karena banyak tidak diizinkan oleh kami. Selain itu anak saya bercita-cita suatu saat bisa sekolah S2 di luar negeri. Bagaimana kami harus bersikap terhadap anak perempuan ini Ustadz? Demikian pertanyaannya. Allahu Akbar jamaah ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Kata Allah sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Ujian dari Allah. Di sisi Allah ada pahala yang besar. Kita mengemban amanah yang tidak mudah. Dari sejak kecil kita diperintahkan untuk mengajari anak-anak kita bagaimana dia mendirikan sholat ya. Bagaimana dia berpuasa, bagaimana dia menjadi anak yang soleh, soleha. Ketika besar nanti dia akan menikah, dibawa oleh suaminya. Kalau anak perempuan. Bagaimana orang tua menyikapi hal ini? Yang pertama, tatkala memang kita bisa memilihkan sekolah, ya ini juga jadi PR buat kita semuanya jamaah. Ini PR buat kita semua. Anak ingin setiap muslim memikirkan hal ini. Kita itu butuh universitas yang benar-benar menjalankan aturan syariat gitu. Bagaimana laki-laki dan perempuan, bagaimana murid dengan gurunya. Ada banyak hal yang perlu diperbaiki di diri kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, dan di negeri kita. Kita mulai dari diri kita. Maka kalau tadi katakan anak perempuan kita ini bisa tidak mengikuti acara-acara yang mudarat buat dia, maka dilarang, nggak apa-apa. Kalau dikatakan nanti dia nggak enak ya disinilah kita perlu orang tua memberikan dukungan kepada dia. Yang dicari adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia.
Ketika seorang hamba mencari keridhaan Allah, Allah akan bikin semua orang ridho sama dia. Tapi tatkala kita mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan bikin orang-orang murka sama kita. Ini harus ditanamkan di diri anak-anak kita. Jadi ada perkara-perkara yang memang mudarat, mereka nggak ikut, ya sudah jangan ikut ya. Kalau nanti dia kepingin sekolah ke luar negeri, ini butuh juga kita memberikan pemahaman apa sih sebenarnya yang dicari. Apa sebenarnya? Kadangkala yang ditontonlah yang memberikan inspirasi kepada dia. Dia menonton ini kok keren banget, dia menonton ini keren banget ya. Apalagi sekarang di dunia maya ini, orang menonton apa saja. Maka hendaklah orang tua terus memberikan bimbingan, memberikan arahan ya. Terus mendoakan dia. Ada kondisi yang memang anak itu mungkin ya dia maksa, maka tolong orang tua jangan doakan keburukan buat anak. Kalau akhirnya dia tetap maksa, dia dengan fasilitas dari kita atau dia dengan fasilitas dari siapa dia tetap berangkat umpamanya, tetap orang tua perlu memberikan arahan, memberikan pendampingan, karena ada orang tua yang berlepas diri akhirnya. Kalau berlepas diri anaknya jadi benar nggak apa-apa. Yang ditakutkan anaknya malah jadi nggak benar. Berapa banyak orang-orang yang kuliah ke luar negeri pulang sudah murtad dan meninggalkan agamanya. Apalagi ke negeri orang-orang kafir ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau fiksa semoga dapat dipahami untuk yang bertanya khususnya juga untuk kita semua umumnya. Tafadhali Ukti Uut bisa menyampaikan pertanyaan dari jamaah Zoom. Baik, Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz izin bertanya, mana yang lebih afdol dan yang lebih baik didahulukan, memberangkatkan adik-adik perempuan yang belum pernah umroh, mereka berusia 50 tahun lebih, atau paman dan bibi yang sudah 70 tahun lebih dan juga belum mampu secara finansial, Ustadz. Barakallahu fikum. Wa fikum wa barak ya. Ahibati fillah, yang pertama, kalau bicara umroh ini ibadah yang wajib buat yang mampu. Menurut pendapat yang lebih kuat ya, yang mengatakan umroh juga wajib. Sebagaimana haji, rukun Islam, umroh ini termasuk kewajiban bagi yang mampu. Jadi kita perlu memahami bahwasanya adik-adik kita nggak mampu, bagi mereka berarti nggak wajib. Paman kita juga nggak mampu, bagi mereka nggak wajib. Terus gimana kalau kita ingin memberangkatkan? Mana yang lebih banyak pahalanya buat kita? Jadi kalau bicara silaturahim, ada rahim yang dekat, ada rahim yang jauh. Lebih dekat mana kakak beradik dengan keponakan dan paman? Lebih dekat kakak beradik. Karena benar-benar dari satu rahim. Kalau keponakan sama paman ini rahimnya di mbahnya. Nyambungnya itu di rahim neneknya gitu kan. Tapi kalau kakak beradik nyambungnya di ibunya. Jadi lebih dekat dengan kakak beradik daripada dengan paman. Maka mungkin engkau berangkatkan kakak beradik. Ini kalau dari sisi kedekatan rahim. Di mana kita perlu menyambung rahim kita. Baik, ada sisi lain Ustaz, sisi umur. Bicara umur sebenarnya kita nggak tahu ya siapa yang mati duluan. Boleh jadi keponakan mati lebih dahulu daripada pamannya. Dan kita sudah melihat orang tua yang memakamkan anaknya, kakek yang memakamkan cucunya, menguburkan cucunya. Jadi mungkin yang lebih diutamakan ya adik-adiknya, sambil terus berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah berikan rizki. Dan ketika kau punya niat memberangkatkan, aku ingin memberangkatkan adik-adik dan umpamanya paman dan bibi, insya Allah. Insya Allah kau mulai dengan adik-adikmu, dan semoga kau punya rizki, kau bisa berangkatkan paman. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Semoga niatmu dicatat, dan semoga paman dan bibi dikasih umur yang cukup untuk akhirnya bisa melaksanakan ibadah umrah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Mungkin insyaallah 2 pertanyaan terakhir ya, Ustaz ya. Izin. Tafadhali Ukti Ras bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom.
Ustaz, ini pertanyaan salah satu teman di Middle East juga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Afwan izin bertanya, warahmatullahi Ustaz, bagaimana menyikapi tentang keadaan di kantor suami? Karena kantor memberikan perintah pada pegawai untuk full face atau membuka niqab buat pegawai perempuan, memotong jenggot dan hanya menyisakan hanya 3 cm saja. Dan yang memakai gamis laki-laki harus menutupi mata kaki. Apakah ini musibah atau ujian, Ustaz? Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik ya jamaah. Ada aturan-aturan yang terkadang mengandung unsur diskriminasi ya terhadap umat Islam. Tapi kadang-kala yang melakukan itu ya muslim juga ya. Apa yang perlu dilakukan? Ada hal-hal yang bisa ditoleransi. Kayak tadi umpamanya jenggot 3 cm ya, 3 cm itu semana ya. Alhamdulillah masih boleh jenggot 3 cm ya. Masih boleh daripada yang harus memotong jenggotnya. Seperti kalau kita lihat di negeri kita, tentara, polisi ya. Walaupun di beberapa negeri nggak ada masalah. Polisi mau pakai jenggot, tentara pakai jenggot ya. Karena itu nggak ada urusan dengan pekerjaan dia sebenarnya. Bukan berarti kalau jenggotnya berjenggot jadi lemah ya. Atau kalau nggak ada jenggotnya jadi semangat perang, nggak juga. Sahabat-sahabat Nabi pada berjenggot dan mereka jagoan-jagoan perang. Jawara-jawara di medan perang mereka. Tapi tadi kalau yang perempuan harus buka niqab, mungkin masih ada ruang di mana masalah niqab ini memang ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu fadilah dan ada yang mengatakan itu sebuah kewajiban. Maka ketika seorang berkeyakinan itu wajib ya berusaha dia untuk tetap berniqab ya. Walaupun nanti akan ada konsekuensinya. Itu kalau bicara niqab. Kalau dia masih membolehkan pakai jilbab, alhamdulillah. Baik, kalau yang bicara pakai gamis ya. Pakai gamis yang akhirnya harus menutup mata kaki, ya berusahalah dia umpamanya untuk tidak menutup mata kaki. Jadi setara dengan mata kaki. Kalau bisa memang tadi tidak. Kadang-kala kita itu memang terlalu tinggi. Udahlah, yang masih bisa ditoleransi kita lakukan. Kita sampaikan kepada mereka, ini kan masih bagus ya, insya Allah masih sesuai dengan nilai-nilai yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi kemungkaran tadi. Ketika kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran, paling nggak keberadaan kita mengurangi kemungkaran, meminimalisir ya kemungkaran tadi. Kalau bicara jenggot, alhamdulillah, Anda nggak tahu apa perusahaan akan tiap hari ngukur jenggotnya apa. Jenggotnya pegawainya ini berapa, 3 cm lebih 1 mili umpamanya apa. Enggak lah, ada hal-hal yang semoga masih bisa dijaga. Dan berkaitan dengan pakaian tadi, usahakan tetap tidak menutup mata kaki. Walaupun panjang tapi tidak sampai menutup, tidak sampai di bawah mata kaki maksudnya. Hadis Nabi SAW, ma tahtal ka'baini fa finnar, yang di bawah mata kaki ya. Dan ketika seorang yang berpakaian lebih di atas mata kaki ya, mungkin dia mengikuti pendapat Imam Nawawi ya. Kita pernah bahas di kitab ini, Imam Nawawi termasuk yang berpendapat bahwasanya kalau nggak sombong itu makruh, nggak sampai haram. Kalau sama sombong itu yang haram. Maka tetap kita berusaha untuk semaksimal mungkin ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga batasan-batasan. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir, tafadhali. Barakallahu Ustaz. Untuk pertanyaan yang tadi itu Ustaz, sampai dicek security Ustaz kabar ya, setiap kali hari masuk kerja. Jenggotnya Dicek semuanya. ya apa di? Iya, dicek satu-satu ya. Maksudnya dicek itu pakai meteran gitu. Wallahualam Ustaz. Siap, barakallahu fiik. Ustaz. Ini ada pertanyaan, tapi Afwan Ustaz, ini di luar tema dan sepertinya ini mungkin penting dipertanyakan karena titipan dari salah satu kawan mengenai orang tuanya yang sakit atau lumpuh setengah tubuh Ustaz. Apakah diperbolehkan atau ada uzur bagi laki-laki tidak sholat ke masjid karena diminta menjadi imam oleh orang yang sakit. Jadi anaknya yang laki-laki selalu dimintakan untuk menjadi imam sholat di rumah Ustaz. Bagaimana untuk menyikapi hal tersebut Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, nggak masalah sebenarnya. Dia tetap sholat ke masjid, pulang dia jadi imam. Itu bisa dia lakukan ya.
Artinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia nggak ingin kehilangan sholat bersama Nabi SAW. Dia sholat tetap di Masjid Nabawi. Padahal dia imam di kampungnya. Habis Isya dia pulang ke kampungnya, maghrib atau Isya mungkin ya. Dia ya Isya. Dia habis sholat Isya di Masjid Nabawi, dia balik ke kampungnya, dia jadi imam. Jadi dia tetap bisa mendapatkan 2 pahala, pahala berjamaah di masjid. Kemudian dia ketika pulang menjadi imam di keluarganya, dia dapat pahala sholat sunnah dan menjadi imam di keluarganya. Insya Allah dengan cara seperti itu dia bisa menggabungkan, tetap meraih banyak fadilah dan berbakti kepada orang tua. Ya capek, lelah, ya hidup ini harus ada pengorbanan ya. Semoga dengan pengorbanan itu Allah catat di timbangan kebaikan kita. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah berkahi kehidupan kita semua dan Allah kasih kekuatan agar kita bisa mengamalkan yang Allah perintahkan dan menjauhi yang dilarang dan tetap istiqamah setelah Ramadan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum juga kepada tim Ustadz.